Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu doa semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian semula pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Al-Fadhil. Kepada Ustaz. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jalan kapal berapa adonya ya Pak ya? Berapa penumpang lah? 5, 6. Ibu-ibu lagi banyak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi. Lumayan juga lah. Yang penting jalan kapal kita ya. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Kajian kita pada hari ini tentang masa depan. Tentang masa depan. Masa depan itu ada 2 macam. Yang pertama masa depan kita di dunia. Apa yang akan kerja akan datang, anak-anak, cucu. Apakah mau jadi pegawai negeri atau berdagang atau jadi pengusaha, itu masa depan di dunia. Tapi ada masa depan yang paling penting dari masa depan itu, yakni masa depan di alam barzah dan alam akhirat. Berdasarkan ayat Al-Quranul Karim surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما تعملون إن الله خبير بما تعملون
Sadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan masa depan. Masa depannya di dalam ayat ini tadi lighadin wal tanzur, hendaklah kamu memperhatikan, hendaklah kamu mengadakan persiapan. Wal tanzur, nafsun setiap diri, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin, apa-apa yang akan kamu persiapkan untuk hari esok. Itulah hari esok tadi itu. Ada hari esok yang singkat di dunia, ada hari esok yang panjang tanpa akhir. Di mana? Di alam barzah dan alam akhirat. Dua alam yang akan kita tempuh. Sekarang kita berada pada alam ketiga. Alam roh, alam rahim, yang ketiga alam dunia. Setelah itu alam barzah dan alam akhirat. Di tengah kita, di tengah jembatan. Belakang sudah lewat alam rahim, alam roh, ke depan. Itu dia. Lighadin, untuk hari masa depan. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dan teliti terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Itu dia. Apa yang kita kerjakan. Minggu lalu ada pertanyaan. Mana Pak Bukhari? Enggak nampak. Udah pulang ya? Bisa rajin ikut wirid itu Pak Bukhari. Nah, tentang azan itu kemarin, ini azan untuk jenazah. Saya lihatlah namanya di dalam kitab Tikrarus Syadidah fi masailil mufidah. Artinya kitab tentang hal yang berulang-ulang kita lakukan, masalah yang berfaedah. Nah, tentang azan. Bolehkah azan di luar sholat? Ternyata ada hadisnya. Ini dia. Wa yusannul azanu, disunnahkan melakukan azan fi ghairis sholat, pada selain dari sholat. Jadi ada rupanya. Jadi sholat itu bukan hanya untuk azan itu bukan hanya untuk memanggil orang sholat, tapi juga ada fi ghairis sholati, pada selain sholat. Fi mawadi', wadi' itu tempat, pada beberapa tempat. Kalau fi mawdi'i saja itu satu tempat. Ini mawadi', beberapa tempat azan itu disunnahkan. Satu, wa yusannul azan ma'al iqamah fi maulidin. Tidak boleh bacanya maulidun, tidak boleh bacanya maulidan, kena ada fi. Fi itu namanya huruf jar yang memberi baris bawah setiap kalimat di depannya. Fi itu saudaranya min, ila, an, ala. Fi, ini dia. Fi, ruba, ba, kaf, lam. Ini fi. Jadi bacanya fi maulidin. Karena dia tidak pakai alif lam, maulidin itu bacanya fi maulidin. Kalau pakai alif lam, fil maulidi. Tidak boleh baca din. Begitu menurut kaidah kawaid bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi wa yusannul azanu fil ma'al iqamati, bersama dengan iqamat, fi maulidin. Maulid itu apa? Kelahiran. Baik anak kita laki-laki
maupun perempuan itu disunahkan azan. Azan apa? Fi ghairis salati. Azan pada selain dari untuk salat. Jadi azan itu di telinga kanan anak laki-laki. Hayya 'alas shalah. Sampai terakhir ya. Sebelah kiri Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai seterusnya. Ada di rumah sakit, anak orang itu menangis saja terus tidak berhenti-henti. Lalu saya tanya, udah diazan kan? Tidak pandai dia ngazan. Oh, tidak bisa azan apanya? Tidak bisa. Mari saya azankan. Diam dia. Rupanya fitrahnya itu udah menangkap anak tadi. Terdengar azan, terdiam dia. Sebelumnya nangis saja terus. Tapi bisa juga nangis itu diganggu setan ya. Tapi setelah bacakan, diungkapkan azan, itu setannya lari, jadi tidak mengganggu lagi. Atau kita tinggal di rumah yang angker kata orang, untuk mengusir setan itu antara lain dengan azan. Kalau secara tradisional di kampung-kampung ditaburkan garam katanya, garam kasar yang belum dicampur dengan iodium, garam kasar. Ditabur, itu cara kampung, baca bismillah. Tapi kalau secara agama, azan untuk mengusir syaitan. Nah, fi maudhi'i, pada beberapa tempat pada saat kelahiran. Kemudian yang kedua, wa khalafal musafir, di belakang orang yang akan mengadakan perjalanan jauh. Nah, jadi kalau ada saudara kita perjalanan jauh sekali, itu disunahkan azan. Jadi jangan tercengang. Ini sunnah yang sunat, tidak wajib. Nggak azan nggak apa-apa kalau kita mau ya. Nah, sunnah ini sekedar anjuran. Tapi kalau wajib nggak bisa kita tolak. Nah, ini disunatkan saja. Jadi jangan terkejut besok kalau ada pemilih kita, orang mau pergi umrah, orang mau pergi haji, kok ada yang azan ya? Apalah alasan ini? Jangan-jangan berbuat bid'ah pula tuh ya. Ditanyakan, wih, rupanya ada hadisnya di dalam kitab Taqriratus Syadidah fi Masailil Mufidah, nama kitabnya. Nah, jadi dua ya. Azan di saat kelahiran anak. Azan di saat orang musafir perjalanan jauh. Tapi pulang dari haji enggak? Ya, orang mau berangkat haji, mau umrah ada. Pulangnya enggak ada disebut di sini. Nah, kena musafir katanya, yang akan berangkat dalam perjalanan yang jauh. Udah dua ya. Nah, yang ketiga, wa indal inzalil maiti, di saat menurunkan mayat ke dalam kubur. Inzalil maiti fil qabri, di saat menurunkan mayat di dalam kubur. Nah, jangan kita tercengang masuk apa-apa yang kalian buat. Nah, ada contoh dari Rasulullah. Iya, kalau ada contohnya dari Rasulullah, dia menjadi wajib. Tapi kalau hanya diucapkan oleh Rasulullah, menurut ulama itu disunnahkan. Kalau dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau Ustaz sampaikan juga, supaya jangan jadi pertengkaran pula besok. Ada dasarnya, enggak dibuat-buat gitu ya. Itu. Wa iza dakhalul masjidah, masih tentang azan. Apabila kita masuk masjid, seseorang masuk ke dalam masjid, wal muazzanu, dan orang sedang azan. Masuklah ibu dan ambil wudu, orang sedang azan. Hayya 'alal falah,
kita. Qad syara'a fil azani, sesungguhnya telah disyariatkan pada suasana azan itu, lam ya'ti bitahiyatin, dan Anda tidak boleh melakukan solat tahiyatul masjid. Orang kita langsung solat ya, orang sedang azan, jangan. Ini dia. Lam ya'ti bitahiyatin, kamu waktu itu belum melakukan solat tahiyat masjid. Nah, bagaimana? Wala ghairiha, bal yajibu, bahkan kamu itu wajib al-mu'azanah, ketika orang sedang azan, waqifan, berhenti, berdiri. Nah, jadi orang sedang azan berdiri saja kita. Waqifan. Jadi waqaf itu artinya berhenti. Berhenti jadi milik kita, diwakafkan jadi milik Allah. Tapi kalau waqifan di sini berhenti, berdiri, menunggu muazzin selesai azan. Nah, bal yajibul muazzana, wajiblah kamu mendengarkan azan waqifan, dalam keadaan berdiri, hatta yafrugha, sampailah selesai min azanihi, dari azannya itu. Nah, selesai azan, barulah kita baca doa Allahumma rabbaha zihid da'watit tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamam mahmud allazi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tak pernah ingkar janji. Ingat tuh, Allah tidak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Yang sering ingkar janji itu Jokowi. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, masyaallah. Sedang hangat-hangatnya ijazah Jokowi dengan anaknya sekarang, sampai pula ke Jokowi ya. Nah, lanjut. Selingan saja, jangan masuk hati. Nah, yang harus dimasukkan hati ini nih, waqifan, wajib kita berdiri hatta tafrugha min azanihi, sampai selesai azannya itu. Li yajma'a baina ajrin, maka itu pahalanya sangat besar. Li ijabati, menjawab dari azan. Bagaimana jawabannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya juga Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paruh sedikit, ada air minum. Waduh. Jawabnya juga Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, bacanya Muhammadan Rasulullah. Tak boleh baca Muhammadun. Muhammadan. Asyhadu illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa bacanya Muhammadan? Karena ada anna di belakangnya. Anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau tidak ada anna, harus Rasulullah. Kalau ada ya sebelumnya, haruslah. Maksudnya ya Rasulullah. Itu ya nida namanya dalam bahasa Arab. Ya untuk memanggil. Tidak boleh ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Atau ada kata sami'tu, karena itu namanya fi'il dan fa'il. Sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah. Tak boleh sami itu
Rasulillah, tak boleh. Sami'tu Rasulullah, tak boleh. Harus setelah sami'tu tu Rasulullah. Itu yang ringan. Pelajaran anak kelas 1 tu. Kelas 1 sanawiyah. Oke, lanjut. Ini besar pahalanya menjawab solat, dan setelah itu baru kita melakukan solat tahiyat wa tahiyatin, dan melakukan solat tahiyat masjid adalah besar pahalanya. Dari mana dikutip ini? Dari kitab Majmu' Fatawa oleh Ibnu bin Bas. Ibnu bin Bas ini buta ya, tapi hafal Quran. Dia keturunan dari Raja Ibnu Sa'ad, ulama besar yang tahu dia halaman-halaman kitab ini yang tidak pernah lihat. Melalui apa? Aura nalurinya, fitrah. Keulamaannya itu tinggi sekali. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Majmu' itu artinya kumpulan. Kumpulan fatwa dari Ibnu Bas atau bin Bas. Inna rafa'a sauta, inna rafa'a sauti lah. Inna rafa'a sauti, sesungguhnya kamu mengangkat suara. Izan sorafal maktubah, meninggikan suara setelah selesai sholat. Jadi kalau kita sudah sholat selesai, itu berdoa supaya dikuatkan. Yang belakang mengaminkan. Jangan doa sendiri-sendiri. Tapi boleh, doa sendiri-sendiri boleh. Nah ini sunat ini kan. Ingin dapat sunatnya, diangkat suara oleh imam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, amin. Disunnahkan doa setelah sholat nih. Insarafal maktubah, ketika kamu baru selesai sholat 5 waktu. Maktubah itu artinya yang telah ditetapkan, sholat 5 waktu. Diangkat suara tuh kalau jadi imam. Kalau nak kikir namanya kita doa untuk sendiri kalau imam. Tapi makmumnya, saya mau cepatlah, imam ini panjang doanya, saya doa sendiri pendek boleh, karena kita tidak begitu terikat lagi dengan imam. Sudah salam kiri kanan, tidak begitu terikat. Tapi kalau ingin doa bersama, silakan. Lebih bagus. Nah ini sebutkan. Hadasana Ibnu Faidil bin Abi Sufyan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kepanjangan ini.